Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi suku banyak atau polinomial, yaitu tentang pembagian suku banyak dengan X min K. Jadi nanti di pembagian suku banyak itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu untuk X min K, yang kedua yaitu untuk AX min B, dan yang ketiga itu kalau bentuk pembagiannya adalah bentuk kuadrat. Oke, langsung saja silakan kalian cermati ilustrasi berikut. Dewan Ambalan Fathahilah Fatmawati Pramuka Mankopas akan mengadakan kemah bakti. Dari 74 peserta akan dibagi menjadi 10 tangga, gini ya. Oke. Berapa anggota setiap sangga? Berapa banyak siswa yang belum bisa masuk ke dalam sangga? Oke. Jadi tadi saya ganti dari reku menjadi sangga karena kalau misalnya di penggalang kan sebetulnya sangga ya. Nah, langsung saja. Pada kasus pembagian di atas, 74 adalah bilangan yang akan dibagi. Jadi ada 74 peserta, dan ke 74 peserta itu akan dibagi menjadi 10. Berarti 10 adalah bilangan pembaginya. Nah, saya tuliskan demikian. Hasil baginya 74 dibagi 10 itu adalah 7, sisanya adalah 4. Nah, jadi pembagian pada suku banyak kurang lebih seperti ini. Nantinya akan ada yang dibagi, ada pembaginya, ada hasil baginya, dan juga ada sisa dari pembagi. Oke. Jadi dari ilustrasi tersebut bisa kalian perhatikan bahwa ketika bilangan pembagi dikalikan dengan hasil bagi dan ditambah dengan sisanya, itu dia akan kembali lagi menjadi bilangan yang dibagi, gitu ya. 10 kali 7, 70 ditambah 4, berarti dia 74. Berarti di sini bisa kalian tuliskan 10, untuk yang di sini kalian tuliskan 7. Oops, maaf. Yang di awal bisa kalian tuliskan pembagi, yang di kedua bisa kalian tuliskan hasil baginya, dan yang di bagian akhir bisa kalian tuliskan sisa pembagi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, dalam menyelesaikan pembagian di suku banyak, itu bisa diselesaikan dengan dua cara, yaitu menggunakan cara porogapit, seperti yang sudah kalian pelajari di bangku SD. Hanya saja di bangku SD kalian mempelajari porogapit untuk bilangan bulat. Dan untuk cara yang kedua yaitu menggunakan cara Horner yang sebelumnya juga sudah pernah kita bahas untuk menentukan nilai dari suatu suku banyak. Oke, langsung saja yang pertama yang akan kita bahas yaitu pembagian suku banyak dengan menggunakan cara bersusun atau porogapit. Nah, di sini diberikan suatu suku banyak fx 4x pangkat 3 min 7x kuadrat plus 2x plus 3 dengan x min 1. Nah, hasil baginya berapa? Berarti kalau misalkan kita menggunakan porogapit, ya dituliskan sama persis seperti ketika kalian membuat atau menghitung pembagian porogapit pada bilangan bulat. Oke, langsung saja kita perhatikan, kita cermati di bagannya untuk porogapit. Nah, di bagian pertama, langkah 1. Bagi 4x pangkat 3 dengan x, maka diperoleh 4x kuadrat. Ditulis di bagian atas. Jadi yang harus kalian perhatikan di bagian awal sendiri itu adalah suku pertama dari bilangan yang akan dibagi. Suku pertamanya di sini yaitu 4x pangkat 3
Berarti 4x pangkat 3 ini kalian bagi dengan suku pertama pada bilangan pembaginya, yaitu X. Berarti 4x pangkat 3 dibagi X, itu dia 4x kuadrat. Selanjutnya, langkah kedua, kalikan 4x pangkat 2 dengan X min 2. Nah, selanjutnya berarti ini 4x pangkat 2 dikalikan dengan X sama dengan 4x pangkat 3, dan 4x pangkat 2 dikalikan dengan min 2 sama dengan min 8x kuadrat. Langkah ketiga, kurangkan keduanya lalu turunkan semua sukunya. Jadi dari baris yang pertama ini tadi, yaitu bilangan yang dibagi dengan hasil kali dari 4x kuadrat dikalikan x min 2, itu semuanya dikurangkan. Selanjutnya dua suku terakhir ini dia juga ikut turun. Nah, langkah selanjutnya itu sama seperti langkah pertama sampai ketiga, dilanjutkan sampai derajat sisa lebih kecil dari derajat pembagi, atau sampai tidak bisa dibagi lagi. Seperti itu. Jadi, di sini yang langkah-langkah keempat dilanjutkan lagi ya. Berarti lanjutannya adalah di sini ada x kuadrat. Setelah dikurangkan ada min 7x kuadrat dikurangi min 8x kuadrat. Berarti sisanya adalah x kuadrat dibagi x. X kuadrat dibagi x itu adalah x dituliskan di bagian atas lagi. Ingat tandanya juga harus kalian perhatikan dia hasilnya positif atau negatif. Ya, x dikalikan x dia x kuadrat. X dikalikan min 2 dia min 2x. X kuadrat dikurangi X kuadrat dia 0, 2X dikurangi min 2X berarti 4X. Plus 3-nya dia juga turun. Di sini ada 4X, kita bagi dengan X. 4X dibagi X itu dia hasilnya 4. Terus kita kalikan kembali berarti 4 kali X, 4X. 4 kali min 2 itu min 8. Kita kurangkan maka ketemunya dia adalah 11. Nah, dari hasil yang terakhir ini, yang ada di bagian atas sendiri atau paling atas, itu merupakan hasil dari pembagian. Sedangkan yang paling bawah ini merupakan sisa dari pembagiannya. Seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, dari langkah tersebut diperoleh itu adalah suku banyak yang dibagi, X-2 adalah, nah, ini bisa kalian lengkapi ya. X min 2 itu adalah pembaginya. 4x kuadrat plus x plus 4 itu berarti hasilnya dia. 11 itu adalah sisanya. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita menyelesaikan soal yang sama dengan menggunakan Horner? Mohon maaf. Ini soalnya tidak sama ya. Ada satu bagian atau ada satu suku yang berbeda. Oke, langsung saja. Untuk menyelesaikan soal dengan menggunakan cara Horner, kita menyelesaikannya hampir sama dengan ketika kita menentukan nilai dari suku banyak. Jadi, kita tuliskan koefisien dari masing-masing variabelnya satu per satu. Apabila tidak ada, seperti ini ada 4x pangkat 3, pangkat 2-nya kan tidak ada. Pangkat 2-nya tidak ada, berarti di sini dia dituliskan 0. Seperti itu. Nah, 2-nya ini dia berasal dari x min 2 atau dari pembaginya. Pembaginya di situ kan x min 2 sama dengan dianggap sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2. Jadi di sini dia dituliskan 2. Selanjutnya penghitungannya sama seperti ketika kalian menghitung menentukan nilai dari suku banyak. Jadi 4-nya bisa turun, 2 kali 4 itu 8, 0 ditambah 8 itu 8, 2 dikali 8 16, min 2 ditambah 16 itu 14, dan 2 dikalikan 14 itu 28. 3 ditambah 28 itu 31. Nah, hasil bagi
hasil baginya itu koefisien-koefisiennya adalah yang ada di bagian depan ini. Ada 4, 8, dan 14. Sedangkan yang paling akhir itu adalah sisanya. Jadi kalian bisa ngecek dari belakang. Yang paling akhir dia adalah sisa, yang depannya ini berarti dia X pangkat 0 atau dia konstanta. Yang selanjutnya dia di sini berarti dia X pangkat 1 atau dia nanti menjadi 8X. Dan yang terakhir di sini berarti dia X pangkat 2 atau jadinya 4X pangkat 2. Gitu ya. Jadi hasilnya dia yang ada di depan, sedangkan yang paling akhir sendiri dia adalah sisanya. Oke, itu ya. Selanjutnya, pembagian dengan cara Horner dapat digunakan untuk pembagian berderajat 1 dan pembagian berderajat 2 yang dapat difaktorkan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada ayo berlatih, ada 2 soal ayo berlatih. Silakan kalian coba membagi soal yang ada di sini dengan menggunakan cara bersusun atau porogapit dan cara Horner. Kemudian silakan kalian bandingkan hasil dari penghitungan kalian tersebut. Gitu ya. Oke. Cukup sekian untuk materi polinomial pembagian suku banyak dengan X min K. Ketemu lagi di video untuk pembagian suku banyak dengan AX min B. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.